Yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad marfu'nya adalah dengan dhamma. Contohnya kitabun. Kemudian mansubnya dengan fathah, kitaban. Dan majrurnya dengan kasroh, kitabin. Yang kedua, kemudian isim musanna. Marfu'nya dengan alif. Contohnya muslimani. Kemudian mansubnya dengan ya, muslimah ini, dan majrurnya dengan ya, muslimah ini. Kemudian isim muzakkar salim. Isim muzakkar salim marfu'nya dengan waw. Contohnya adalah muslimuna, kemudian mansubnya dengan ya, muslimina, dan majrurnya dengan ya, muslimina. Kemudian isim muannas salim. Isim muannas salim marfu'nya adalah dengan dhamma. Contohnya tholibatun, kemudian mansubnya dengan kasroh, tholibatin, dan majrurnya dengan kasroh, tholibatin. Kemudian isim setelah muannas salim, isim jamak taksir, Ustaz. Isim jamak taksir marfu'nya dengan dhamma. Contohnya adalah tulabun, kemudian marfu'nya dengan mansubnya dengan fathah, tulaban, dan majrurnya dengan kasroh, tulabin. Kemudian isim asmaul khamsah, contohnya adalah aku, marfu'nya dengan waw, akhuka, kemudian mansubnya dengan fathah, akhauka, dan majrurnya dengan Coba ulang-ulang. ya, Marfu'nya sama apa? afan Ustaz, salah, afan. Marfu'nya dengan waw, akhuka, mansubnya dengan alif, akhoka, dan majrurnya dengan ya, akhika. Kemudian isim al-maksur. Isim al-maksur. Contohnya adalah azikro. Azikro marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, kemudian mansubnya dengan fathah muqaddarah, dan majrurnya dengan kasroh muqaddarah. Kemudian isim mangkus. Isim mangkus contohnya adalah as-sa'i, marfu'nya dengan dhammah muqaddarah as-sa'i, mansubnya dengan fathah dhahirah as-sa'iyah, dan majrurnya dengan kasroh muqaddarah as-sa'i. Kemudian ismul ladzi la yansharif, contohnya yang diambil adalah Ibrahimu. Untuk marfu'nya dengan dhammah Ibrahimu, mansubnya adalah fathah Ibrahima, dan majrurnya dengan fathah Ibrahima. Hasan. Lanjut, Mas Randy. Nah, Ustaz, Ya, boleh mulai. siap Ustaz. Bismillah. Mufrad qalamun, dia marfu'nya dengan dhammah, qalaman dia mansub dengan fathah, qalamin dia majrur dengan tanda kasroh. Kemudian isim musanna, qalamani dia marfu' dengan tanda alif, qalama ini dia mansub dengan tanda ya, qalama ini dia majrur dengan tanda ya. Kemudian jamak mudzakkar salim, musyriquna dia marfu dengan tanda waw, musyriqina dia mansub dengan tanda ya, musyriqina dia majrur dengan tanda ya. Kemudian jamak muannats salim, contohnya jannatun dia marfu dengan tanda dhammah, jannatin dia mansub dengan tanda kasroh, jannatin dia majrur dengan tanda kasroh. Kemudian jamak taksir, usudun dia marfu dengan tanda dhammah, usudan dia mansub dengan tanda fathah, usudin dia majrur dengan tanda kasroh. Kemudian jamak taksir asmaul khamsah, akhuka dia marfu dengan tanda waw, akhoka dia mansub dengan tanda alif, akhika dia majrur dengan tanda ya. Kemudian isim maksur, al-huda dia marfu dengan tanda dhammah muqaddarah, al-huda dia mansub dengan tanda fathah muqaddarah, dan
Al-huda dia majrur dengan tanda kasrah muqaddarah. Itu isim maksud mangkus, contohnya al-qadhi dia marfu dengan tanda dhammah muqaddarah, al-qadhiyah dia mansub dengan tanda fathah dhahirah. Kemudian dia al-qadhi dia majrur dengan tanda kasrah muqaddarah. Yang terakhir al-ismul ladzi la yansharif, contohnya Utsmanu dia marfu dengan tanda dhammah, Utsmana dia mansub dengan tanda fathah, dan terakhir Utsmana dia majrur dengan tanda fathah. Baik, Mas Salim Majid. Nah, Ustaz. Ustaz baru masuk, Ustaz. Bismillah. Ya, apa baru. Ya, silakan. Yang pertama contohnya adalah isim mufrad. Contohnya misalkan waladun, Ustaz, enggak apa-apa ya. Waladun dia kondisi marfu dalam apa namanya, dalam kondisi marfu, Ya. tandanya itu adalah dhammah. Waladun dalam kondisi mansub tandanya adalah fathah. Waladan dalam kondisi majrur tandanya adalah kasrah waladin. Kemudian yang kedua isim mutsanna, contohnya adalah muslimani dalam kondisi marfu adalah muslimani, tandanya adalah dengan muslimani, tandanya adalah alif. Kemudian dalam kondisi mansub dan majrur tandanya adalah alia, yaitu muslimaini. Kemudian yang ketiga jama' mudzakkar salim, contohnya adalah muslimuna dalam kondisi marfu tandanya adalah muslimuna, berarti al-wawu, dan dalam kondisi mansub dan majrur tandanya adalah alia, muslimina. Kemudian jama' muannats salim, contohnya adalah muslimatun, dalam kondisi marfu ya adalah muslimatun, tandanya adalah muslimatun, tandanya dhammah, dan dalam kondisi mansub dan majrur tandanya adalah kasrah, yaitu muslimatin. Kemudian berikutnya al-asmaul khamsah, contohnya misalkan adalah hamuka, dalam kondisi hamu dalam kondisi marfu, ya, dalam kondisi marfu tandanya adalah al-waw, yaitu hamuka. Dalam kondisi mansub tandanya adalah alif, ya, hamaka, dan dalam kondisi majrur tandanya adalah alia, yaitu hamika. Kemudian isim maksur, ya, isim maksur contohnya adalah al-fata, dalam kondisi marfu dia dalam kondisi marfu tandanya adalah dhammah muqaddarah, dalam kondisi mansub tandanya adalah fathah muqaddarah, yaitu al-fata. Kemudian dalam kondisi majrur tandanya adalah kasrah muqaddarah, yaitu al-fata. Kemudian berikutnya adalah isim manqus, contohnya adalah al-hadi, dalam kondisi marfu tandanya adalah dhammah muqaddarah, itu al-hadi. Dalam kondisi mansub tandanya adalah fathah dhahirah, yaitu al-hadiyah, dan dalam kondisi majrur tandanya adalah kasrah muqaddarah, yaitu al-hadi. Kemudian yang terakhir adalah ismul ladzi la yansharif, contohnya adalah salmanu. Dalam kondisi marfu tandanya adalah salmanu, ya, salman Aisyah, tandanya adalah dhammah, ya, salmanu, dan dalam kondisi mansub dan majrur tandanya adalah fathah, yaitu salmana, ya, salmana. Demikian, Ustaz. Baik, Hasan, barakallahu. Baik. Oke, sambil nunggu yang lain ya boleh keluar dulu, nanti anak kabari kalau udah beres apa namanya ujiannya ya. Nanti anak kabari, kalau pengen keluar nggak apa-apa. Nanti kalau udah beres nanti anak kabarin, nanti masuk lagi. Baik. Baik, Bismillah. Insya Allah kita melanjutkan kelas pembelajaran kita. Setelah kita sudah membahas tentang isim-isim mabni. Isim-isim mabni itu isim yang si harokat akhirnya itu tidak akan pernah berubah walau sudah kemasukan amil atau penyebab. Nah, isim mabni itu cuma 5 yang ada di buku. Ada isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, sama isim syart.
di luar 5 ini berarti ini masuknya ke isim mu'rab. Di luar ini isim mu'rab. Baik. Nah, isim domir kemarin sudah kita bahas. Isim domir adalah isim yang ya, isim kata ganti. Ya ini boleh tulis lah. Di sini kayaknya nggak ada ya. Kita lihat di Google. Apakah ada tabelnya? Nah, ini ada nih. Nah, ini harus dihafalin ya. Wajib dihafalkan juga. Boleh ditulis. Boleh di SS dah. Nah, ini SIM domir. Tapi yang sekarang dihafalkan yang ini aja. Di kolom pertama. Kolom ini namanya. Atau apa gitu, anda lupa. Pokoknya sinilah. Yang ini aja. Huwa, huma, hum, hiya, hunna, huwa, huma, hum. Huwa, huma. Kok aneh ya? Huwa, huma, hum. Hiya, huma. Ini kurang lengkap. Wow. Nah, ini ada nih, bagus. Save image link. Nah, ini bagus nih. Save. Nah, ini nih. Ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, ini domir yang harus dihafalkan. Kalau yang di buku itu kurang lengkap, cuma ada beberapa. Nah, yang wajib dihafalkan teman-teman cuma ini aja ya. Segini dulu. Dua ini nanti ada di level 2, insya Allah. Jadi yang wajib dihafalkan ini aja. Nah, yang di sekarang itu namanya istilahnya domir muttasil, domir munfasil. Jadi domir itu kebagi dua, ada domir muttasil sama munfasil. Muttasil itu yang nyambung sama selainnya. Kalau munfasil dia domir isim yang berdiri sendiri. Nah, boleh di SS boleh lah. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Huwa untuk dia laki-laki, huma mereka berdua laki-laki, hum mereka lebih dari 2 laki-laki. Hiya dia wanita sendiri, huma mereka 2 wanita, hunna mereka laki-laki, mereka lebih dari 2 perempuannya. Anta ini orang kedua. Nah, yang ini dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini. Jangan. Nah, ini istilahnya namanya domir goib. Apa goib itu? Kalau di bahasa Indonesia namanya istilahnya orang kata ganti orang kedua, ketiga. Jadi orang yang tidak diajak bicara oleh kita. Huwa sampai hunna ini namanya domir goib. Kata ganti goib orang ketiga. Nah, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anak ini dari anta sampai antuna ini namanya mukhotob. Tulisnya gini sih.
Mukhatab. Anta sampai antum ini untuk laki-laki. Laki-laki, pria mudakar. Anti sampai antuna ini perempuan muannas. Lagi ya, wa sampai hum ini muannas, mudakar laki-laki juga. Hiya sampai hunna ini perempuan. Nah, ana nahnu ini istilahnya mutakalim. Mutakalim itu dalam bahasa orang mutakalim kalau di bahasa Indonesia kata ganti orang pertama ya. Nah, ini nggak ada hubungannya sama jenis. Dia bercampur di dalamnya. Nahnu ini mencakup lebih dari satu ya. Nahnu ini mencakup lebih satu. Berarti bisa 2, bisa 3, bisa lebih. Beda sama huma sama hum, beda. Baik, untuk yang ini domir mutasil dulu ya, munfasil. Mutasilnya nanti di level 2 insya Allah. Oke, ada tanyakan? Seputar domir, ini tafsirannya kemarin ya. Udah ya. Nah, kita lanjut ke buku dari foto kan? Ya, foto SS lah. Oke. Setelah itu kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Isim kedua itu istilahnya ya isim isyarah, kata-kata tunjuk. Nah, ini sama ya. Kemarin udah kita bahas hadhihi sampai yang ini, 2 ini untuk dekat. Berarti ini artinya ya. Dzalika ulaika, dzalika sab yang ini, dzalika tilka ini untuk jauh. Nunjuk yang jauh, kata tunjuk jauh. Berarti itu ya. Nah, yang ini untuk laki-laki. Nunjuk laki-laki. Yang ini untuk nunjuk perempuan. Hada juga sama. Hada laki-laki. Hadhihi perempuan. Yang ketiga al-ismul mausul, ismul mausul ini kata hubung. Ya terjemahnya yang sih. Kalau anak pribadi yang terjemahnya. Misalnya alladzi kataba darasa. Orang yang telah menulis itu sedang belajar, ya terus misalnya. Alladzi, alladzani, alladzina, allatani, allati atau allai. Ini sama ya, cuma boleh milih. Ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Baik. Nah, isim isyarah ini semuanya mabni, semua mabni kecuali ada 2 isim yang enggak mabni. Yaitu yang ini. Yang untuk nunjuk 2. Jadi semuanya mabni kecuali yang anak kotakin ini. Semua mabni kecuali ini. Ini juga sama. Isim mausul juga sama. Semuanya mabni kecuali yang dikotakin ini nih. Nah, berarti yang dikotakin ini marfu, sorry. Afwan. Mu'rab. Baik. Ismul istifham itu kata tanya. Isim kata tanya itu bagi 2, ada isim dan ada huruf. Ya, di sini kita bahas isim. Ada man, kaifa, kam, mata, aina. Ismu syarti ini isim untuk menunjukkan sebab akibat ya. Misalnya man berarti barang siapa yang selamat masuk surga gitu. Maka barang siapa yang bertauhid maka masuk surga misal. Ma tadi ya. Ma fa apa ya? Contohnya oh ya. Ma ataitahu qabiltuhu.
Apa yang kau beri aku akan terima. Misal, ma itu apa saja, mata kapan saja, mahma itu bagaimanapun. Nah, baik. Sampai sini untuk isi mabni ada yang ditanyakan. Nah, di luar 5 jenis isim ini, maka dia masuknya ke isim mu'rabat, isim mu'rab. Oke. Mau tanya Ustaz, Ya, silakan. yang tadi hadani Mm-mm. berarti mu'rabnya ini ya. Ini marfu hadani nanti hadaini gitu Ustaz. Ya, lihat ini dia bentuknya bentuk musanna ya. Alif nun, zanika berarti zainika, tainika gitu. Gitu. Benar-benar. Hasan. Ya, ada lagi? Ustaz, isim maksur itu bukan mabni ya Ustaz ya? Enggak mabni, cuma dia takdir aja. Dia sebenarnya berubah tapi disembunyikan huruf harokatnya. Tapi secara tulisan tidak berubah ya Ustaz? Tidak berubah. Secara tulisan tidak. Tapi secara hukum atau kita hukumi ditakdirkan berubah. Ada lagi? Ada ya? Nah, kita lanjut. Sekarang pembahasan hari ini insya Allah masuk ke alamatul bina isim, lupa ya. Alamatul bina isim, alamat tanda kebinaan sebuah isim itu kuncinya gampang. Antum lihat huruf akhir. Sebenarnya pas ngafalin ini udah bisa ya. Tinggal hafalkan harokat akhir. Misalnya anta, berarti dia mabni di atas fathah. Kalau anti, kalau anti berarti dia mabni di atas kasroh. Nahnu berarti mabni di atas domah. Kalau anak mabni di atas apa coba anak? Sukun. Ya, mabni di atas sukun. Nah, dari sini sih. Karena dia harokat akhirnya sukun ya. Jangan terkecoh sama anaknya. Lihat harokat akhir kuncinya. Baik, ada yang ditanyakan? Apaan Ustaz? Ana masih penasaran sama mu'rabnya ini tadi yang apa isim isyarah, misalkan kalau marfu hadani kitabani gitu. Iya, ya gitu. Kalau mansubnya atau majrurnya bagaimana Ustaz contohnya? Misalnya nih, ra'aitu hadaini alkitabaini. Saya melihat 2 kitab ini. Gitu. Nah, Ustaz. Seperti itu. Ada lagi? Ya, gas awal sih ini nggak ada kayaknya. Cuma yang anak kasih tahu aja lah biar sedikit spoiler, nanti ada kayaknya di nahu lanjutan. Baik. Setelah kita membahas isim mabni, di pembahasan sebelumnya sudah dikasih mukaddimah tentang ada isim-isim tidak diberi tanwin ya. Nah, kemarin Anda cuma sebutkan 2 ya. Nama orang non-Arab sama nama perempuan lebih dari 3 huruf. Nah, sebenarnya lebih dari banyak itu banyak. Ini sekarang ini. Nah, yang pertama sighatu muntahal jumu' ala wazni mafa'ila. Yang pertama isim layan sorif itu isi kemarin Anda bahas ya, isim jamak taksir itu tidak memiliki kaidah khusus ya, cuma ada beberapa. Nah, ini yang beberapa di sini. Jadi sighah utama jumu' itu isim jamak taksir yang memiliki sighah atau bentuk atau pola. Polanya berpola mafa'ila. Nah, mafa'ila. Nah, kita lihat masajid. Dia kenapa dia nggak ada tanwinnya jadi masajidan? Nggak ada. Kenapa? Karena dia mengikuti pola mafa'ila. Nah, lihat mim. Sin-nya fathah, ini juga fathah sama. Alif.
ainnya kasroh, jimnya kasroh. Lanya itu ya. Gimana nanti? Maksudnya harokat akhir kan berubah-berubah. Nah, sigah mutahajumu ini banyak apa namanya? Polanya banyak. Tapi yang disebutkan di buku ini cuma satu, mafa'ila. Jadi hafalin itu aja. Mafa'il sama yang kedua ini kan dananir. Dananir ini masuk kemana coba? Bukan mafa'il. Tapi yang benar itu fa'alila. Fa'alila. Jadi kalau teman-teman menemukan isim yang berpola seperti ini dan ini, maka dia layan sorif gitu, tidak ditanwin. Dan pasti itu isim yang layan sorif atau tidak ditanwin. Baik. Nomor 2, yang kedua alifu ta'nits al-maksurah. Yang kedua itu alif yang menunjukkan perempuan yang maksur. Berarti maksur itu yang alif lazimah ya. Nah, yang ini nih. Nah, alif ta'nits al-maksurah berarti dia pasti menunjukkan perempuan. Pasti menunjukkan perempuan karena alif ta'nits perempuan. Nah, biar mudah menghafalnya dia punya pola. Polanya fu'la. Nah, lihat hubla fu'la, sugro fu'la, kubro fu'la, ukhro fu'la. Nah. Nah, seperti itu. Kayak ada lupa ya. Masajid ini jamak dari masjid. Dananir ini jamak dari dinar. Atau ya dinar ya udah jadi bahasa anak-anak kajian, dinar, uang, mata uang. Hubla ini apa namanya? Hamil, mengandung. Sugro ini artinya paling kecil. Kubro paling besar. Ukhro yang lain. Ada lawannya. Fu'la kan mu'anats. Lawannya apa? Af'al. Ini tambahan aja tambahan, nggak harus hafal. Af'al. Nah, ini untuk mu'anats. Ini untuk mudzakarnya. Nah, kita contoh ubah ya, kita convert. Hubla nggak mungkin diubah karena dia sifat perempuan. Hubla mengandung, nggak mungkin laki-laki mengandung. Sugro berarti lawannya apa? Ada yang bisa nebak? Asghar. Ya, asghar. Kubro? Akbar. Ya, ukhro? Oh, coba. Akhor. Berarti lawan ini beda. Akhor. Akhor, ya. Akhor. Panjang. Akhor. Akhoru. Nah. Alifnya dia mati sebenarnya. Ada satu yang mati, tapi karena itu jadi dipanjangin. Akhoru. Nah, yang lainnya untuk laki-laki. Makanya disebutkan tablik akbar. Kenapa? Karena tablik kan laki-laki. Laki-laki tablik kan. Nggak mungkin tablik kubro. Tapi yang kalau kiamat, ada kan kiamat kubro. Bukan kiamat akbar, bukan. Tapi kiamat kubro. Karena dia perempuan, kiamat itu kiamatun. Ada tak ngerutohnya. Alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah. Nah, alif yang perempuan yang mamdudah. Jadi alif mamdudah itu apa? Yang hurufnya isinya itu diakhiri alif dan nun. Alif dan hamzah. Nah, ini nih. Alif mamdudah tuh ini. Nah, dia punya apa namanya? Pola juga, polanya fa'la'u. Fa'la'u.
Nah, ini alif yang menunjukkan perempuan, yang mamdudah. Mamdudah itu ini ya. Nih, yang alif dan hamzah di akhirnya. Wazannya fa'la'u. Wazan itu pola. Fa'la'u, sauda'u, hamra'u. Biasanya nunjukin warna-warna sih. Nah, lawannya apa? Af'al. Af'al juga. Berarti kita convert misalnya sofra'u berarti asfaru. Baydo abyadu. Sauda aswadu. Hamro ahmaru. Nah. Ini untuk mudakar, muannas, perempuan lah ya berarti. Ini untuk laki-lakinya. Ustadz, yang muzakkar ini terlarang juga untuk tanwinnya Ustadz ya? Iya sama. Makanya tadi Anda nggak sebutin apa? Tanwin. Nggak bilang af'alun, tapi langsung asfaru. Ya benar-benar bagus. Baik. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada wasfu amal adli. Kayak ini di skip dulu ya. Anda lupa ada wazannya. Ada wazan tersendiri. Namanya matna ini di atas wazan fa'la. Fa'la. Anda lupa thulas sama ruba. Wazannya apa? Pokoknya satu wazan ini tuh. Cuma Anda takut salah, nanti Anda kembali lagi. Kita lihat lagi, nanti Anda lihat lagi insya Allah di buku anak. Untuk al-wasfu adli ini artinya tuh yang sifat yang adil gitu. Jadi 22, 33 adil tuh jadi sama gitu, seimbang. 22, 33, 44. Khumas misalnya 55, sudas 66 ya. Berarti wazannya fu'al ya. Fu'alu ya, wazannya fu'alu Pak Ustaz. Nanti Anda cek lagi ya, fu'alu. Fu'alu ya, fu'alu. Thulathu fu'alu. Jadi wazannya ada fa'la sama fu'al. Nah, selanjutnya al-wasfu ma'al waznil fi'li. Nah, sifat yang dia isim sifat, jadi sifat berupa sifat, maknanya itu sifat yang berpola af'alu. Nah, sama kayak ini. Berarti kalau ini membuat perempuannya, ini laki-lakinya. Coba kalau ahsan berarti lawannya apa? Muannasnya gimana? Yang ini nih, yang di sini. Gimana nih? Mal wazn fi'li. Afan. Al-wasfu ma'al waznil fi'li. Sifat yang wazannya itu atau polanya itu pola fi'il. Jadi berpola fi'il tapi dia isim. Ya gampangnya dia wazannya af'alu aja deh. Ini untuk mudzakarnya. Nah, berarti kalau muannats berarti fu'la. Berarti kalau ahsanu jadi husna, akbaru kubro, asgaru sugro. Yang ketiga al-wasfu ma'aziyati alifi wan nun. Nah, sifat yang si isinya itu diakhiri alif dan nun. Misalnya sakron, ini orang yang mabuk, sifat ya. Ghadbanu, orang yang marah. Sya'banu, orang yang lapar. Nah, ini teman-teman bisa wazannya. Ini fa'lanu. Fa'lanu. Sakronu fa'lanu. Ghadbanu fa'lanu. Sya'banu fa'lanu. Sama. Si polanya sama.
Yang selanjutnya al-ilmu ma'al adal. Al-alam, sorry. Al-alamu ma'a al-adli. Nama yang si wazannya tuh seimbang. Maksudnya tuh lihat seimbang. Doma-doma. Gampangnya al-alamu ma'al adal ini punya wazan atau ya tadi pola atau bentuk zufaru, fu'al. Fu'alu. Nah. Fu'alu. Umaru, Zufaru, Zuhalu, sama. Jadi dia nama orang yang seimbang gitu antara awal sama akhirnya sama. Ya dengan wazan fu'alu. Gampangnya udah ngafal wazan. Seperti itu. Baik, dari halaman ini ada yang tanyakan? Silakan. Tolong Ini Ustaz. Ya. Yang tadi sigom tahun jumuh itu apa namanya secara bahasa apa artinya? Yang mana? Yang sigom tahun jumuh Ustaz. Arti bahasa Indonesia-nya? Iya Ustaz. Tadi kurang Ya, istigoh mutajumu si itu tuh jadi muntaha tuh akhir, jumu tuh jamak. Jadi bentuk yang puncak dari jamak. Puncaknya jamak. Ya. Dengan wazan tadi ya, mafa'ilu atau fa'alilu. Sebenarnya banyak, cuma Anda kasih 2 aja. Ada lagi? Ustaz, al-wasfu ma'al adl itu Ustaz bisa diulang Ustaz? Ya, al-wasfu ma'al adl itu jadi sifat yang seimbang gitu. Seimbang tuh jadi kalau di sini kan masna tuh artinya 2, jadi 2 seimbang. Sholat 3 rubah 4 gitu. Artinya jadi 4 bukan 44 tapi 4. Di surat An-Nisa ada kan? Masna wa thulatsa wa ruba'. Terus khumas misalnya 5. Nah, gitu. Wazannya ini ya, fa'la atau fu'al. Fa'la atau fu'al. Nah, seperti itu. Ada lagi? Bagaimana, paham? Contohnya untuk angka-angka ini aja Ustaz ya? Ya, di sini angka sini kalau lihat di contoh mah, dan emang waktu belajar nahu juga sama dari angka-angka. Nah, ada lagi? Lanjut. Ini udah ya. Ingat, apa wazan-wazannya dihafal. Wazan-wazannya dihafal. Soalnya lumayan berguna sih. Enak kalau udah hafal apa namanya? Wazan atau pola. Lanjut. Afan Ustaz, Ya. bisa dibantu itu Ustaz wazannya lagi Ustaz. Ya, boleh. Tiap wazannya Ustaz ada yang kelewat kayaknya Ustaz. Yang mana? Dari sigom muntahal jumuh tadi Ustaz. Oke, muntahal jumuh wazannya ini, mafa'ilu. Mafa'il. Sama fa'alilu. Fa'alilu. Ada lagi? Yang terlewat? Yang mana lagi Pak? Ada yang keluar lagi? Silakan. Yang al-wasfu ma'al adl Ustaz. Al-wasfu ma'al adli ini ya. Kalau ini fa'la. Fa'la sama fu'al. Fu'al.
Lagi Pak? Sudah Ustaz. Nah, Ustaz. Oke, lagi silakan. Ya, ada yang kolawat lagi nggak? Nggak apa-apa, santai aja. Ya, Itu dibagi jadi tiga, kemudian dibagi tiga lagi, itu berdasarkan apa Ustaz? oke. Kalau yang ini, yang 1 sampai 3 ini berdasarkan sifat. Kalau yang ini 1, 2, 3 di bawahnya, ini berdasarkan nama. Kalau ini Anda lupa. Ini tuh apa? Nanti ya, Anda lihat lagi. Anda udah lama, udah jarang murajaah. Ya, yang bawahnya 1 sampai itu nama, yang ini sifat berdasarkan sifat, jadi sifat tuh sifat. Lagi. Oke, ke bawah, lanjut. Nah, tuh masih nama nih. 1, 2, yang selanjutnya al-ilmu ma'al wazdil fi'li. Maksudnya apa? Nama dia awalnya fi'il. Tapi berubah jadi nama, jadi isim. Contohnya Ahmadu, secara bahasa ininya, ini tuh fi'il sebenarnya, tapi jadi isim. Ahmadu artinya saya memuji. Yazid dia bertambah atau menambah. Ahsanu dia telah melakukan kebaikan atau dia baik gitu. Ahsanu itu saya baik. Ya, jadi dia awalnya fi'il, sigoh fi'il, bentuk fi'il, tapi menjadi nama gitu, jadi isim. Kalau demikian itu jadi si isimnya mamnu minas shorf tanpa ditanwin. Yang ketiga, al-ilmu ma'aziyati alif wan nun. Nama yang diakhiri alif dan nun. Contohnya Utsmanu, Sufyanu, Sulaimanu. Jadi kalau ada nama yang diakhiri alif dan nun itu ya lain sorif, tidak ditanwin. Sama kayak tadi ya, al-wasfu ma'aziyati alif wan nun yang tadi di atas. Tapi itu sifat, ini nama. Yang keempat, al-ilmu ma'at-ta'nits, maksudnya nama perempuan. Tapi yang hurufnya lebih dari 3. Karena kalau yang 3 huruf itu ada khilaf. Contohnya Hindun. Hindun itu bisa dibaca Hindun atau Hindu. Intinya yang pasti itu lebih dari 3. Nama perempuan yang lebih 3. Sama yang lagi tambah lagi deh. Yang kelima bawahnya dia al-ilmu ta'nits, dia perempuan, nama perempuan tapi buat laki-laki. Nama perempuan tapi buat laki-laki. Contohnya apa? Hamzah. Mugiroh. Nah, jadi ada 2 nama perempuan yang memang dikasih ke perempuan atau nama yang dia pakai tak marbuto tapi buat perempuan, laki-laki. Contohnya tadi apa? Hamzah sama Mugiroh misal. Yang kelima, al-ilmu ma'al ujmah. Nama non Arab maksudnya nih. Ibrahim, Ismail, Yusuf. Terus misalnya contoh lagi siapa? Yogi misal. Non Arab. Kelvin non Arab. Berarti ketika di translate ke bahasa Arab, ditulis pakai Arab itu jadi non tanwin, tidak dikasih tanwin. Terakhir, al-ilmu ma'ataki bimajazi. Maksudnya tuh jadi dia 2 isim, 2 kata dijadiin 1. Dua isim jadi 1. Contohnya ba'labaka, dari ba'laba sama ka. Anu lupa ba'laba sama ka itu antai, tapi ba'labanya nggak tahu, nggak tahu ya. Tapi kalau hadramaut, ini dari kata hadoro sama maut. Digabungin jadi 1 nama, Hadramaut. Daerah kota di Yaman. Baik, yang nama ada yang tanyakan? Jadi untuk yang nomor 6 ini dia 2 nama jadi 1. Biasanya tuh terjadi pada
daerah tempat, nama tempat, nama daerah. Kalau nama daerahnya itu bukan gabungan dua kata, Ustaz? Ntar dulu. Oh ya, ini udah dibukain. Anda pernah baca? Dibukain, bukan di sini. Nanti Anda cek lagi ya. Ustaz. Syukuran. Misalnya Makkah ada tak marbutohnya, ya. Yamanun, oke. Nah, udah beres untuk pembahasan ini. Nah, di sini ada syaratnya. Syarat si isim ini tidak boleh tanwin. Jadi kalau syaratnya salah satu tidak terpenuhi, maka dia jadi isim biasa. Bukan isim yang tanwin lagi. Yang tidak boleh tanwin. Nah, yang pertama Allah yakuna mudhofan. Ini cerna dulu aja. Yang pertama tuh dia tidak menjadi mudhof. Contohnya, sholaitu fi masajidihim. Nah, ini dia tuh dua kata jadi digabungin satu, tapi berbeda gitu. Jadi dua susunan kata. Ini istilahnya mana yang mudhof? Ini istilahnya namanya mudhof ilaih. Artinya tuh jadi gini, saya telah sholat di masjid-masjid mereka, masjid-masjid punya mereka. Satu lagi mudhof ilaih, misalnya kitab apa ya? Misalnya kitabnya Utsman. Jangan. Masajidu Utsman. Masjidnya Utsman. Masjidnya Utsman. Masajidu Utsmana. Nah, masajidu, masjid-masjidnya Utsman, si masjid-masjid itu istilahnya mudhof. Utsman ya, istilahnya namanya mudhof ilaih. Itu di bahasa Indonesia apa ya namanya? Ada yang ingat gak? Istilah bahasa Indonesia apa? Masjid-masjidnya Utsman. Masjidnya Allah. Masajidullah. Masjidnya Allah. Masjid-masjidnya Allah. Kayak gitu apa tuh? Istilah bahasa Indonesia ada yang ingat? Ada yang tahu? Pemilikan, Apa? Kepemilikan, Ya, biasanya mudhof ilaih itu diterjemahkan ke kepemilikan sih. Biasanya ya, mudahnya, tapi nggak semua sih. Ya nggak apa-apa. Untuk sekarang itu seperti itu. Jadi penyandaran. Jadi misalnya Masajidullah, masjid ini disandarkan ke punyanya kepemilikannya Allah misal. Disandarkan penyandaran gitu. Mudhof ilaih itu penyandaran. Jadi syarat pertama si isimnya layan sorif ini tidak boleh jadi layan sorif, tidak boleh jadi mudhof. Tidak boleh jadi mudhof. Kalau jadi mudhof ilaih boleh nggak? Boleh. Misalnya tadi ya, fi masajidi Utsmana. Nah, Utsman dia layan sorif ya karena nama yang diakhiri alif nun. Tapi dia jadi mudhof ilaih, bukan jadi mudhof. Selama bukan jadi mudhof aja, maka dia boleh tidak ditanwin. Maka dia masuk ke isim yang tidak ditanwin, layan sorif. Mamnun minas sarf. Mamnun minas sarf sama layan sorif sama ya. Yang kedua, an yakuna mujarradan minal al. Yang kedua, tidak boleh diawali oleh alif dan lam. Alif lam tidak boleh diawali oleh alif lam. Contohnya ta'allam tu fi madarisa. Nah, fi madarisa dia layan sorif ya. Karena terpenuhi syarat dua ini, dan di sini harokatnya fathah. Karena dia majrur, tandanya oleh fathah. Ketika masuk alif lam, ta'allam tu fil madarisi, batal. Layan sorifnya batal, jadi isim biasa. Isim yang ditanwin. Jadinya ta'allam tu fil madarisi. An mughirata anil mughirati. Ya. Jadi kalau salah satu dari dua ini tidak terpenuhi, maka isimnya itu jadi isim biasa. Berarti kalau isim biasa dia dimajrur. Dikasih kasroh. Gitu aja sih. Pasti dikasih tasroh. Bukan mamnu minas sarf lagi.
Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Ustaz, bisa jelasin yang pertama tadi, Ustaz? Ya, Syarat yang pertama, Ustaz. yang syarat pertama itu tidak menjadi mudhof. Tidak menjadi mudhof ini istilah nggak tahu artinya ya. Tidak jadi mudhof, mudhof itu gini, mudhof itu yang ini. Misalnya sholat itu fi masajidihim. Masajidihim artinya itu masjid-masjidnya mereka. Masjid-masjidnya itu di istilah bahasa Arabnya namanya mudhof. Himnya ini merekanya, berarti masjid-masjid mereka. Merekanya itu dalam bahasa Arabnya mudhof ilaihi. Jadi yang disandarkan kepadanya. Jadi si masjid ini disandarkan kepemilikannya ke him, ke mereka. Misalnya contoh lagi, Baitul Jannah, rumahnya surga. Baitu dia mudhof. Jadi al Jannah mudhof ilaihi. Rumah disandarkan kepada surga. Nah, baitu mudhof. Kalau si isim mabnu minas sarfnya itu menjadi mudhof, yang susunannya yang pertama yang disandarkan, maka itu batal. Layan sorry jadi isim biasa. Makanya di sini sholat itu fi masajidi, bukan fi masajida. Bukan seperti yang di atas. Gitu. Paham, Mas? Alhamdulillah. Oke, ada lagi? Silakan. Apa Ustaz? Ya. Yang sholat itu fi masajidihim, dia jadi mudhofnya itu karena ada him ini atau gimana ya? Karena disandarkan kepada him, disandarkan. Oh. Jadi mudhof ilaih itu jadi dua isim yang digabung gitu, jadi satu. Yang satunya tuh jadi ya digabung gini, digabung. Artinya itu dari kepemilikan biasanya. Misalnya kepemilikan misalnya sekolah Ustadz siapa? Ustadz Yazid bisa. Berarti madrasatu al Ustadzi Yazid bisa. Sekolah, madrasah, rumahnya, sekolahnya Ustadz Yazid, sekolah itu jadi mudhof. Ustadznya mudhof ilaihi. Jadi masjid ini disandarkan kepemilikannya ke Ustadz, misal. Nah, gitu. Paham nggak, Mas? Contoh yang lainnya itu selain yang ini. Nggak harus him. Itu domirnya aja yang him ya? Iya, him itu domir. Nggak harus bisa yang lain. Contohnya kayak tadi nih. Misalnya nih. Apa? Kemarin itu ahuka ya. Artinya apa coba? Saudaramu ya. Ya kan? Saudaranya kamu. Nah, kesaudaraan itu disandarkan kepemilikannya kepada kamu. Berarti aku ini statusnya namanya apa? Mudhof. Nah, kaknya ini namanya mudhof ilaihi yang disandarkan kepadanya. Paham? Paham, Ustaz. Ya. Asmaul khamsah salah satu syaratnya itu jadi mudhof. Jadi harus diidhofahkan, harus jadi mudhof. Berarti kalau misalnya nggak jadi mudhof, misalnya aku aja nggak boleh. Jadi isim biasa, jadinya akhun. Ya tambahan aja, kemarin tambahan. Satu lagi Ustaz, perbedaannya mudhof ilaih dengan syarat yang ke-6 itu apa Ustaz? Syarat ke-6. Ya. Yang ini. Kalau ini tuh tarkib ya. Ya, dia tuh dua isim, asalnya dua isim, jadi satu kata. Dua kata Ya, maksudnya jadi bagaimana satu. kita membedakannya Ustaz? Ya, itu kalau Al-Imam At-Tarhib udah dari sananya. Udah dari sananya. Nggak bisa buat sendiri, harus dari negeri itu, daerah tersebut gitu, orang tersebut. Misalnya hadro maut. Nah, hadro maut itu dari kata-kata hadir dan kematian. Jadi satu, jadi ya kalau digabungin jadi nama kota gitu. Kalau yang ini, yang pertama ini an la yakuna mudhofan, ini maksudnya mudhof ilaih itu bedanya kalau ini tuh tetap dua kata gitu. Cuma jadi satu susunan. Gitu. Paham nggak? Jadi yang nomor 6 itu udah pakem gitu Ustaz ya? Jadi udah pakem, benar udah bisa
istihad gitu. Atau kita nggak bisa ngerubah hadro itu nggak bisa ngerubah gitu ya Ustaz ya? Ya jadi hadramaut aja tetap, tapi tetap bisa ditukar jadi misalnya hadoro ya, jadi artinya hadir kayak gitu mah. Maut ya jadi kematian gitu. Tapi kalau ketika digabungkan ya udah jadi apa namanya? Nama kota. Ada lagi? Baik. Ada lagi? Silakan. Ya. Ya kan yang lagi kita bahas yang ini tadi tentang tidak boleh menjadi mudhof dan tidak boleh diawali alif lam. Itu tadi tentang syarat isim tidak boleh ditanwin ya Ustaz. Ya, syarat isim itu tidak boleh tanwin gitu. Tidak boleh tanwin. Nah, misal kita ke contoh yang kedua tadi, syarat yang kedua, yaitu tidak boleh diawali oleh alif lam. Ya. Yang mana kan kalau di atas kan ta'allamtu fi madarisa. Sementara kalau yang dia pakai alif lam, ta'allamtu fil madarisi. Ya. Itu maksudnya kalau yang di atas itu boleh kita jadikan madarisan gitu. Sementara yang bawah tidak boleh menjadi madarisin. Itu Ustaz atau bagaimana Ustaz? Oh ya, nggak boleh, ya benar. Jadi ta'allamtu fi madarisa itu nggak boleh jadi ta'allamtu fi madarisin. Karena kan kita udah bahas di awal ya di tabel lam min as-sarf itu majrurnya sama apa? Fathah kan? Ya kan? Makanya di sini pakai fathah. Bukan pakai kasroh. Ta'allamtu fil madarisi dia gugur ketidakadaan tanwinnya itu digugurkan dengan alif lam. Makanya di sini tandanya pakai apa? Alif. Pakai kasroh. Di mana kita ketahui madaris ini kan jamak dari madrasah ya, jamak taksir. Jamak taksir majrurnya sama apa? Kasroh ya. Makanya di sini ta'allamtu fil madarisi, pakai kasroh. Bukan pakai fathah. Gitu sih. Paham nggak, Mas? Yang atas tadi itu bisa jadi Boleh diartikan Ustaz? Gimana? Tadi kan tentang tanwin nih kan. Iya. Apa tuh? Syarat tidak boleh ditanwin gitu. Cuma dari contoh-contoh yang ada, saya nggak menemukan ada kaitannya tentang tanwin gitu. Jadinya itu tadi bingung gitu. Oh ya. Oke, layan sorif ini selain tidak tanwin itu tidak memiliki harokat kasroh. Selain tidak tanwin, harokat kasroh. Yang pertama kan firma darisi dia jadi layan sorif, jadi isim biasa. Kenapa? Karena ada alif lam kan, dan harokatnya karena udah batal maka jadi kasroh, jadi ke isim biasa lagi. Berhubungan ini pakai alif lam, kalau alif lam kan nggak boleh tanwin ya, makanya di sini nggak boleh pakai tanwin karena ada alif lam gitu. Paham nggak Mas? Masih bingung? Suaranya kecil Mas, Afwan. Oh iya. Berarti yang layan sorif ini tidak hanya sekedar tidak boleh ditanwin ya, Ustaz, tapi ya, juga tidak ada harokat kasroh. Makanya harokat marfu majrurnya itu pakai fathah ya, karena nggak boleh dikasih kasroh. Berhubung batal si layan sorifnya itu jadi isim biasa, makanya majrurnya kembali pakai kasroh. Gitu sih. Jadi isim biasa lagi. Ya, itu cuma yang Anda bisa jelasin cuma seperti itu Mas. Afwan Mas. Anda cuma paham segitu sih. Oke, Anda terjemahkan ya. Ta'allamtu ini artinya saya belajar. Saya belajar di sekolah-sekolah. Dia madaris jamak dari madrasah. Madaris ini sebab layan sorifnya itu karena dia sigha mutajum ya, masajid. Mafa'il. Sholat itu fi masajidihim, saya telah sholat di masjid-masjid mereka. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Yaudah, berhubung kita
tadi lebih awal mulai, ya kita cukupkan. Cuma sebelum itu ada tugas, nggak wajib dikerjakan sih. Cuma ya kerjain, nanti kita bahas besok. Tamrin. Udkur al-illata allati tamna'u min sarfi fi ma ya'ti. Sebutkan isim ini tuh la yansarifnya itu sebabnya kenapa? Misalnya sufla karena sebabnya nama akhirnya alif nun misal. Dan seterusnya. Jadi dia tuh la yansarif, sebutin kenapa gitu. Sebabnya kenapa? Gitu. Baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Oh ya, Mas Hilal hadir? Aduh, lupa antum baru telat. Mas Hilal? Hadir? Ya Ustaz, hadir. Ujian mau kapan? Setoran? Belum siap Ustaz. Ya udah, Anda tunggu besok ya. Soalnya tadi masih ngerjain ulangan harian juga Ustaz dari. Oh ya udah. Iya, anak tunggu besok ya. Kalau besok bisa kabari. Iya, insyaallah Ustaz. Baik. Nah, yaudah. Sekarang udah beres pembahasan fiil, isim. Nanti besok kita masuk pembahasan fiil. Baik. Ada yang tanyakan sebelum kita tutup? Ustaz, boleh tanya sedikit Ustaz? Ya. Jadi kalau boleh tahu Ustaz, manfaatnya kita tahu ini isim al-adil sharif, terus ini bukan gitu, apa Ustaz ya kira-kira ya? Karena ini dari bahasa Arabnya. Apakah ada penggunaan khusus gitu Ustaz? Apa gimana ya? Ini harus pakai isim al-adil sharif, ini bukan gitu. Kan Apa? isim la sharif itu udah ada jenisnya. 9 ini. 9 nih. Yang ini nih. Yang 3, 6 sama ya. Yang 9 12 kata ini ada 12 jenis ini. Ini tuh la sharif. Jadi buat ngebedain mana la sharif mana enggak. Jadi lebih ke penggolongan ya Ustaz ya? Ya udah, ya penggolongan. Iya, nah Ustaz. Oke, afwan. Jadi kalau di luar ini berarti dia masuknya ke yang tanwin gitu. Gitu aja sih. Di luar 9 ini lebih dari ya 6, 3, 12 kata ini dia kalau di luar itu berarti tanwin gitu, yang sharif gitu. Seperti itu. Udah kalau nggak ada kita cukupkan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan kalau sempat. Terima kasih atas perhatiannya. Naktafi bihadza qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wa iyyakum.